may napikibili, Ozembe. Budapest, Hungaria. Cerita berawal ketika Gyurka pulang lebih awal dari sekolah dikarenakan ayahnya akan dikirim ke kamp kerja paksa. Ia pergi menuju toko mebel milik ayahnya. Sesampainya di sana, Gyurka tahu bahwa sang ayah kini akan menjual tokonya kepada Tuan Suto. Ibu tiri Gyurka terlihat nampak sedih atas situasi yang semakin memburuk. Tidak lama, Gyurka mendapat telepon dari ibu kandungnya menanyakan kabar atas kondisinya. Mengingat ayahnya sebentar lagi akan pergi ke kamp kerja paksa, Gyurka nampak tidak bersemangat, namun ia mampu menyembunyikan kesedihannya di hadapan sang ayah. Hingga hari itu tiba, semua keluarga besar sangat terpukul menjelang kepergiannya. Sang ayah menemui Gyurka lalu saling berpelukan. Gyurka hanya menatap kosong ke arah langit-langit, berusaha memahami situasi saat itu. Bergulirnya waktu, kini Gyurka harus menggantikan ayahnya menjadi tulang punggung keluarga. Ibu tiri sudah mencarikan pekerjaan dari temannya untuk Gyurka. Esoknya, Gyurka mulai bekerja dengan menaiki bus menuju ke pabrik minyak. Di tengah perjalanan, ada petugas yang memberhentikan busnya dan menyuruh setiap orang Yahudi untuk segera turun. Setelah itu si petugas membawanya ke sebuah tempat kemudian ditampung sementara waktu. Semua orang bingung atas penahanannya. Lalu ada mandor pabrik datang ke sana, marah-marah ke si petugas untuk segera melepaskan karyawannya. Si petugas hanya melakukan perintah dan sedang menunggu mandat dari atasan. Mandor tidak terima keputusannya, namun si petugas balik mengancam si mandor akan ditahan bersama orang Yahudi jika dia terus memaksa. Si mandor ketakutan langsung pergi dari sana. Selang beberapa jam, kaum Yahudi semakin banyak dikumpulkan. Ada seorang laki-laki parubaya terus ngoceh karena sudah susah payah mendapatkan izin untuk menemui ibunya, ujung-ujungnya malah ditahan. Lalu Gyurka berkenalan dengan seorang bocah yang sangat doyan smoking. Hingga akhirnya si petugas mendapatkan izin dari atasan membawa mereka ke tempat berikutnya. Ketika sedang melintasi jalan, sebagian orang berusaha kabur dari sana. Si petugas tahu tapi membiarkannya begitu saja. Bahkan si petugas memberikan kode kepada Gyurka segera lari, namun ia memilih tetap bersama rombongan. Kini polisi menyerahkan rombongan kaum Yahudi kepada pasukan Soviet. Si pemimpin datang lalu memerintah penjaga untuk menggiringnya ke dalam kandang. Pagi harinya mereka dibariskan, menunggu dipanggil satu persatu ke dalam ruangan interogasi. Tibalah giliran Gyurka masuk, si petugas merampas semua harta benda milik Gyurka. Semua orang berkumpul di stasiun kereta api menunggu dikirim ke kamp kerja paksa yang diprakarsai Jerman. Di dalam kereta api hampir semua dia membisu meratapi nasibnya masing-masing. Perjalanan jauh selama berhari-hari ditambah cuaca dingin membuat semua gelisah akan kondisi kelaparan yang segera mengancam mereka. Kini mereka telah sampai di perbatasan Hungaria. Didatangi seorang petugas yang memaksa minta harta benda dari kaum Yahudi, karena setelah sampai di kamp, Jerman akan merampas semuanya. Lalu salah seorang meminta 2 ember air sebagai gantinya, namun si petugas malah marah dan tidak sudi bertransaksi dengan mereka. Empat hari berlalu mereka di dalam kereta api dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Gyurka menengok keluar jendela memastikan bahwa kini mereka telah sampai di pangkalan Auschwitz-Birkenau.
Keluar dari kereta, petugas mulai memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Kamp Auschwitz dipenuhi bangunan yang memiliki cerobong asap. Jurka beserta kawannya pasrah jika seandainya telah tiba waktunya dimasukkan ke dalam kamar gas. Area kamp mengeluarkan aroma bau busuk khas dari kulit-kulit yang terbakar. Ternyata sebagai tawanan termasuk Jurka diselamatkan dari Auschwitz lalu dikirim ke kamp Buchenwald. Mereka digiring masuk ke dalam hutan menuju kamp kerja paksa. Setelah berhari-hari hidup di kamp Buchenwald, Jurka harus lanjut lagi dipindahkan ke kamp Jade. Di sana ia terpisah bersama kelompoknya. Mereka dibariskan di tengah lapang. Dari arah belakang ada seorang yang mengajak ngobrol Jurka hingga ketahuan petugas langsung memukulnya. Dari hari ke hari penderitaan Jurka perlahan mulai nyata. Kekerasan, kelaparan, dan kelelahan bagaikan rayap yang menggerogotinya setiap hari. Setiap helah nafas menjadi beban yang harus diperjuangkan. Bandi, teman baru Jurka, selalu mengajarkan cara bertahan hidup di dalam kamp. Jangan pernah kehilangan harga diri meskipun dalam kondisi terendah. Memupuk harapan agar masih mempunyai alasan untuk berusaha keluar dari penjara kamp. Fisik Jurka mulai memprihatinkan. Dipaksa kerja berat di luar batas kemampuannya. Bandi selalu menyemangati Jurka agar tidak bertambah semakin lemah. Setelah melalui malam yang hangat dan nyaman di kamar camp, mereka tiba-tiba dikumpulkan di tengah lapang, dibiarkan berdiri 1 hari 1 malam. Jika ada yang sampai terjatuh, maka mereka akan menerima hukuman mati. Saking takutnya, mereka berjuang terus bertahan dalam kondisi lemah dan kantuk. Di sana Finn menawarkan Jurka ingin menukar rotinya dengan sup wortel. Namun Bandi marah dan melarang Jurka bertransaksi dengannya. 1 hari lamanya mereka berdiri dengan penuh penderitaan. Akhirnya dibubarkan dan diperintah langsung menuju tempat kerja. Jurka memperhatikan Bandi sedang mengunyah sesuatu. Setelah dilihat, ternyata dia hanya berpura-pura makan sambil melihat si petugas. Saking laparnya, Jurka ikut melakukan hal yang sama. Ketahuan si petugas, ia langsung balik badan. Di malam hari, Bandi mendapatkan jatah roti dari hasil selundupan, lalu memerintahkan Jurka untuk mengambil sebagiannya lagi. Di tengah jalan, Jurka memakan sedikit rotinya. Bandi tidak terima, langsung menamparnya. Jurka kembali bekerja. Hari itu ia disuruh mengangkat semen namun malah terjatuh. Jurka mendorong tubuhnya yang lemah untuk tetap kuat bekerja demi bertahan hidup. Lagi-lagi semua tawanan dikumpulkan di tengah lapangan. Mereka harus menyaksikan hukuman gantung yang dijatuhkan kepada 3 orang Yahudi yang berani mencoba kabur dari kamp penjara. Esok harinya Bandi memaksa Jurka untuk mandi, namun Jurka malah nangis dan ngerasa tubuhnya kedinginan. Bandi tidak tega, langsung menyelimuti tubuh Jurka dengan bajunya.
Diam-diam, Gyurka berdiri di depan gerbang, berniat ingin melarikan diri. Seperti biasa, para tawanan dikumpulkan di tengah lapang untuk berdiri seharian. Kali ini, Gyurka sudah tidak sanggup bertahan. Ia terjatuh, tidak dapat melawan rasa lemahnya. Dari sanalah akhirnya Bandi dan kawan-kawan mengetahui ternyata kaki Gyurka telah mengalami pembengkakan. Fase Gyurka semakin menyedihkan, tubuhnya bagaikan bangkai yang bernyawa. Ditempatkan di dalam kamar khusus orang-orang yang sedang menunggu ajalnya. Tiba saatnya luka Gyurka diobati, dokter akan mengeluarkan cairan yang menyebabkan kaki Gyurka bengkak. Secara mengejutkan, si anak yang doyan smoking jatuh sakit dan ditempatkan bersama Gyurka. Dalam keadaan lemah, sempat-sempatnya dia meminta sebatang rokok. Ketika petugas datang membawa makanan, Gyurka sadar si anak yang ada di sampingnya telah meninggal. Kesempatan Gyurka mendapatkan jatah double hingga ia membiarkan si anak itu terbaring di sana. Namun itu tidak berlangsung lama karena si petugas mengetahui kematiannya. Meskipun begitu, Gyurka tetap diberi jatah 2 porsi oleh si petugas. Dari hari ke hari bukannya sembuh, luka Gyurka malah mengeluarkan belatung. Tempat yang tidak higienis semakin memperparah kondisinya. Hingga suatu hari, semua pasien dibawa ke suatu tempat, diperlakukan layaknya mayat, ditelanjangi, tergeletak di tanah. Lalu diangkut ke atas roda. Dibawa ke sebuah ruangan, di sana Gyurka sudah berpikir kini ia berada di ruangan gas untuk segera dihabisi. Setelah melalui proses panjang, ternyata ia akhirnya dikirim ke sebuah rumah sakit. Di sana kondisi Gyurka berangsur membaik hingga tiba waktu yang paling membahagiakan. Semua camp telah dibebaskan oleh pasukan Inggris. Seorang sersan yang baik hati turut membantu kepulangan Gyurka ke Budapest. Semua kelompok tawanan harus kembali dengan melalui perjalanan panjang sehingga dari tempat satu ke tempat yang lain. Di sebuah stasiun, Gyurka memilih berpisah. Ia ingin pergi menemui Bandi yang sempat memberitahu alamat rumahnya. Ternyata Bandi tidak berhasil pulang, pertanda ia telah tewas di kamp penjara. Gyurka meneruskan kembali perjalanan menuju rumahnya. Namun setelah sampai di depan pintu, ternyata rumahnya telah ditempati orang lain. Kerabatnya mengabarkan bahwa ayahnya telah gugur di kamp Mauthausen dan kini ibu tiri Gyurka sudah menikah lagi dengan Tuan Suto. Hingga Gyurka memutuskan untuk pulang ke rumah ibu kandungnya, meneruskan kembali hidup dengan bayang-bayang kelam.